Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjaga sebuah makalah yang berjudul Teori Positif Kebijakan Akuntansi dan Riset Pasar Modal. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu Aditya Hermanto dan teman saya Panji Anugrah Sanjaya. Berikutnya Muhammad Asaraman serta Azalia Fitrianisa dan yang terakhir Messi Ratnasari. Di sini kami memecah topik menjadi dua bagian, yaitu di bagian pertama itu teori positif kebijakan akuntansi, dan bagian yang kedua tentang riset pasar dan modal. Baiklah, kita akan masuk dulu ke bagian pertama, yaitu teori positif kebijakan akuntansi. Nah, dalam teori positif kebijakan akuntansi itu dilatar belakangi oleh sebuah penelitian pasar modal yang menjelaskan dampak akuntansi pada investasi saham, harga dan volume. Yang poin kedua, efisien market, hipotesis dan asumsinya, atau informasi tersedia secara penuh, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan pasar persaingan yang sempurna. Yang berikutnya, penelitian pasar modal tidak selalu mampu menjelaskan mengapa reaksi pasar tidak cepat terhadap informasi akuntansi. Baiklah, kita masuk ke poin A, yaitu teori kontrak. Teori kontrak menggambarkan perusahaan sebagai perhubungan hukum atau legal nexus atau sebuah koneksi atas perhubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen atas faktor-faktor produksi. Perusahaan itu ada karena biaya individu untuk bertransaksi atau kontrak melalui organisasi pusat lebih rendah daripada melakukan secara individual. Dalam arti yang lebih umum, daripada sebuah pemasok faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, secara individual melakukan kontrak dengan konsumen atas output mereka. Lebih baik kontrak ini diambil oleh perusahaan untuk menghubungkan antara beberapa kelas pemasok dan konsumennya. Kuasa berpendapat bahwa perusahaan akan ada karena perusahaan merupakan bentuk yang paling efisien dari kontrak penghubung dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi serta mengurangi biaya kontrak. Meskipun untuk memahami biaya perusahaan melibatkan multiplisitas kontrak. Teori akuntansi positif biasanya berfokus pada dua jenis kontrak, yakni manajemen kontrak dan debt kontrak. Kedua kontrak tersebut merupakan agensi kontrak yang mana dalam teori keagenan telah disediakan banyak sumber dalam penjelasan untuk praktik akuntansi yang sudah ada. Berikutnya, kita masuk ke teori keagenan. Jensen dan Meckling menggambarkan hubungan agen seperti timbul di mana ada kontrak di mana satu pihak prinsipal melibatkan pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Berdasarkan kontrak, prinsipal mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Dalam situasi seperti ini, baik prinsipal dan agen merupakan pihak yang akan memaksimalkan utilitasnya. Dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa agen akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik bagi prinsipal. Masalah keagenan yang timbul biasanya adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah dia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. Sebagai contoh, di mana agen adalah manajer perusahaan, dan manajer telah insentif meningkatkan konsumsi persekusitis seperti penggunaan mobil perusahaan, akun biaya, atau ukuran pembayaran bonus dengan mengorbankan para pemegang saham. Masalah keagenan nantinya akan menimbulkan biaya agensi atau biaya keagenan. Pada tingkat yang paling umum, biaya agensi adalah jumlah uang dari penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan kepentingan pemegang saham dan agen. Jensen dan Meckling membagi biaya agensi menjadi tiga. Yang pertama, itu biaya pemantauan atau monitoring cost. Monitoring cost adalah biaya pemantauan perilaku agen. Biaya pemantauan dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari biaya pemantauan adalah biaya audit, biaya penetapan rencana kompensasi manajemen, batasan anggaran, dan aturan operasi. Yang berikutnya, biaya obligasi atau bonding cost. Biaya obligasi itu adalah biaya agen untuk membuat dan mematuhi mekanisme dan yang menjamin bahwa agen akan berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal.
ataupun untuk menjamin bahwa agen akan mengkompensasi prinsipal jika agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Yang ketiga, kerugian sisa atau residual cost. Kerugian sisa adalah biaya yang tanggung dan potensi kerugian dari hasil jangka panjang atas tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dari tiga biaya tersebut, itu informasi manajemen dan pemegang saham dalam bentuk efisien quote, maka pasar akan memiliki informasi mengenai insentif dan peluang agen untuk bertindak dalam cara yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dalam keadaan tertentu, harga akan dilindungi oleh pemegang saham. Karena perlindungan harga adalah biaya yang ditanggung oleh agen dan agen yang menerima gaji kurang daripada seharusnya mereka. Agen memiliki insentif untuk obligasi untuk kepentingan pemegang saham dan menanggung biaya pemantauan perilaku. Insentif ini meningkatkan oleh kenyataan bahwa di samping perlindungan harga, prinsip yang dapat menetap dengan agen untuk perilaku disfungsional. Meskipun berbagai bentuk pemerintahan, semua perilaku disfungsional tidak akan dihapuskan. Karena mekanisme ikatan operasi pada biaya akan menanggung ini hanya sampai ke titik di mana biaya marginal melakukan hal yang sama dengan keuntungan marginal. Daya tarik teori keagenan terletak pada kenyataan bahwa atribut peran akuntansi sebagai bagian dari mekanisme obligasi dan pemantauan yang berkaitan erat dengan peran pengelolaan akuntansi tradisional. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Messi. Pada Messi, disilakan. Baiklah, saya akan membahas bagian C, D, dan E. Yang pertama bagian C, yaitu masalah agensi, manajer, atau pemegang saham dan proteksi harga. Ada 3 poin dalam materi C ini. Yang pertama yaitu pemisahan pemilik dan manajer. Yang kedua permasalahan kontrak. Dan yang ketiga perbedaan kepentingan. Pemisahan pemilik dan manajer. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menunjukkan bahwa manajer sebagai agen dari shareholders harus bertindak untuk kepentingan mereka. Tapi kepentingan agen mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan sebagian atau tidak ada kepemilikan dari sebuah perusahaan oleh manajemen memberikan insentif bagi manajer untuk berperilaku dalam cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, karena manajemen tidak menanggung biaya penuh dari setiap perilaku disfungsional. Yang kedua yaitu permasalahan kontrak. Laba itu sering dianggap sebagai hal yang lebih langsung berhubungan dengan kinerja manajerial daripada harga saham. Dengan demikian, laba akuntansi sering digunakan baik sebagai pengganti atau bersama dengan nilai saham di pengupahan manajer. Sebagai contoh, remunerasi seorang manajer mungkin termasuk gaji tetap ditambah bonus, di mana manajer yang dibayar dari persentase keuntungan yang melebihi beberapa keuntungan dasar dikombinasikan dengan beberapa bonus terkait dengan nilai saham perusahaan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, manajer memiliki kepentingan yang kuat dengan cara perhitungan keuntungan dan dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Nah, permasalahan kontrak di sini berarti kontrak secara spesifik memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham. Salah satunya meliputi membayar bonus pada tingkat progresif sebagai peningkatan keuntungan yang dilaporkan. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Masalah yang lebih luas berasal dari perbedaan waktu kepentingan antara pemegang saham dan manajer terhadap perusahaan. Pemegang saham secara teoritis tertarik pada arus kas perusahaan untuk jumlah waktu yang tak terbatas ke masa depan. Karena nilai teoritis saham mereka adalah nilai diskon kini dari arus kas yang timbul dari saham. Bahkan jika pemegang saham memiliki saham untuk berspekulasi, nilai saham mereka adalah nilai tunai dari seluruh arus kas kepada siapapun yang memegang saham selama saham itu ada. Dengan demikian, bahkan pemegang saham spekulatif memiliki bunga jangka panjang di perusahaan karena arus
masa depan kas perusahaan mempengaruhi berapa banyak investor lain yang akan membayar saham. Materi bagian D yaitu masalah agensi debt holders dan kreditor. Smith dan Warner mengakui bahwa masalah keagenan dari utang dapat menimbulkan 4 metode utama dari transfer kekayaan dari debt holders kepada pemegang saham. 4 metode tersebut antara lain yang pertama pembayaran dividen yang berlebihan, yang kedua substitusi aset, yang ketiga kurangnya investasi, dan yang keempat pencairan klaim. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pembayaran dividen yang berlebihan. Masalah pembayaran dividen yang berlebihan muncul ketika pembayaran utang yang dipinjamkan kepada perusahaan diasumsikan pada tingkat tertentu pembayaran dividen utang dengan harga sesuai, tetapi perusahaan kemudian mengeluarkan tingkat dividen yang lebih tinggi. Nah, penerbitan dividen lebih tinggi mengurangi basis aset untuk membayar utang dan mengurangi nilai utang. Pada situasi yang ekstrim, ada insentif bagi manajemen untuk meminjam dan kemudian membayar semua dana yang dipinjam sebagai dividen, meninggalkan kreditor dengan tidak ada apa-apa dan meninggalkan pemegang saham dengan dana. Metode yang kedua yaitu substitusi aset. Substitusi aset didasarkan pada premis bahwa pemberi pinjaman yang mau mengambil resiko. Mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan harapan mereka tidak akan berinvestasi dalam aset atau proyek dari risiko yang lebih tinggi daripada yang diterima oleh mereka. Sesuai harga utang mereka melalui tingkat bunga yang dibebankan atau jangka waktu pinjaman. Selain itu, mereka tidak berbagi dalam peningkatan keuntungan proyek yang berisiko tinggi. Namun mereka berbagi dalam kerugian sejauh kerugian masih dalam tahap aman untuk memenuhi tuntutan mereka. Metode yang ketiga yaitu kurangnya investasi. Kurangnya investasi terjadi ketika pemilik memiliki insentif untuk tidak melaksanakan proyek-proyek dengan NPV positif. Karena untuk melakukannya akan meningkatkan dana yang tersedia dengan debt holders, tetapi tidak kepada pemilik. Metode yang terakhir yaitu pencairan klaim. Pencairan klaim terjadi ketika isu hutang perusahaan dari isu-isu prioritas yang lebih tinggi daripada utang yang masih dalam masalah. Hal ini meningkatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai kepemilikan, tetapi mengurangi keamanan relatif dan nilai hutang yang ada. Hal ini berarti itu pencairan nilai utang yang ada karena utang yang kini telah menjadi lebih berisiko dengan adanya hutang prioritas yang lebih tinggi. Pokok pembahasan poin yang ke-E yaitu ex post opportunism versus ex ante efficient contracting. Satu pendekatan untuk menyatakan bahwa agen bersifat opportunistik atau opportunism dan berusaha untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena agen menganggap bahwa perlindungan harga dan ex post settling up untuk perilaku disfungsional tidak lengkap. Argumen ini dinamakan opportunistic perspective. Hal ini juga disebut pendekatan ex post karena hal ini menempatkan kontrak dari perusahaan seperti yang diberikan dan berpendapat bahwa ex post agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena persyaratan kontrak dan negosiasi ulang dari kontrak yang sudah ada tidak mungkin untuk benar-benar menyelesaikan atau menghilangkan manfaat yang dapat diperoleh. Dalam menerapkan perspektif opportunistik atau opportunism dari teori kontrak kepada kontrak utang menyiratkan bahwa manajer akan bertindak dengan mencoba mentransfer kekayaan dari pemberi pinjaman kepada pemegang saham. Nah, sebuah alternatif untuk pendekatan opportunistik atau opportunism adalah pendekatan kontrak efisien. Jika kontrak efisien, maka mereka akan menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal sehingga tindakan tersebut dapat menguntungkan agen dan prinsipal serta dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun mengakui bahwa agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal, pendekatan kontrak efisien atau pendekatan ex ante terhadap teori keagenan berpendapat bahwa agen mengakui bahwa jika mereka mencoba untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal,
mereka akan dikenakan sanksi untuk kegiatan ini di masa depan. Artinya, akan ada penyelesaian yang pada akhirnya akan menghilangkan manfaat dari perilaku oportunistik. Perspektif ini sering disebut efisien karena biaya keagenan diminimalkan dalam jangka yang panjang. Artinya, nilai perusahaan, nilai klaim prinsipal, dan nilai dari remunerasi agen semuanya akan lebih besar dan lebih dialokasikan secara merata. Sehingga menurut perspektif oportunistik, pendekatan ini juga disebut ex ante karena agen berperilaku seolah-olah kontrak telah dinegosiasikan untuk membatasi perilaku mereka. Melalui pendekatan kontrak efisien, manajer cenderung memberikan informasi yang mencerminkan seakurat mungkin lingkungan ekonomi yang mendasari perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori signaling, kemudian ada proses politik, dan kemudian ada konservatisme, standar akuntansi, dan gaya agensi. Yang pertama kita akan membahas tentang teori signaling. Selain perspektif kontraktor yang menggambarkan perspektif lebih lanjut tentang pilihan kebijakan akuntansi, di bawah perspektif tersebut, manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Manajer melakukan peran ini karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi. Informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai perusahaan dan klaim terhadap itu akan berubah. Dalam perspektif kontrak efisien, akuntansi mencerminkan arus kas berubah yang mempengaruhi perusahaan. Laporan akuntansi yang digunakan untuk memantau peristiwa ekonomi dan transaksi yang telah terjadi. Hipotesis informasi mendasari sebagian besar riset pasar modal awal. Dalam studi pasar modal, manajer diasumsikan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan oleh investor. Dengan demikian, setiap perubahan dalam metode akuntansi harus berarti bahwa informasi telah berubah dan keputusan investasi harus berubah. Hipotesis informasi sejalan dengan signaling teori, di mana manajer menggunakan akun untuk memberitahukan ekspektasi dan niat tentang masa depan. Menurut teori signaling, perusahaan mengharapkan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Maka, mereka akan mencoba untuk memberi sinyal kepada investor melalui akun. Manajer dari perusahaan lain yang bekerja baik akan mendapat insentif yang sama. Dan manajer dari perusahaan dengan berita yang netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif, sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan dengan kabar buruk akan memiliki insentif untuk tidak melaporkan. Namun mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana sahamnya diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini, untuk sinyal informasi pasar modal menandakan teori memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih dari yang diminta. Konsekuensi logis dari teori signaling adalah bahwa ada insentif bagi semua manajer untuk menerima sinyal harapan keuntungan masa depan. Karena jika investor percaya akan sinyal tersebut, harga saham akan meningkat, para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan. Penelitian insentif signaling termasuk studi yang menyelidiki mengapa perusahaan secara sukarela mengungkapkan berita buruk, mengurangi dividen dan peningkatan dividen, pendapatan dan manipulasi serta merusak aset dan mengakui hasil internal yang dihasilkan. Berikutnya ada political process atau proses politik. Teori akuntansi politik juga membuat model proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang tertarik pada perusahaan, seperti pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat. Seperti dalam konteks utang dan kontrak kompensasi manajemen, akuntansi penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Perbedaan utama antara pasar politik dan pasar modal pada umumnya adalah kurangnya permintaan, dan karena itu maka insentif akan lebih kecil untuk memproduksi informasi ke dalam pasar politik. Analisis ekonomi menyarankan bahwa hal ini merupakan hasil dari manfaat marginal yang lebih rendah untuk individu dalam proses politik, karena lebih sulit bagi individu atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari informasi itu.
Ada biaya informasi yang tinggi bagi individu, heterogenitas atau keberagaman, dan biaya organisasi. Kemudian ada konservatisme, standar akuntansi, dan biaya agensi. Pada teori keagenan, secara implisit diasumsikan bahwa kontrak yang dibuat antara prinsipal dan agen dalam perusahaan pada dasarnya berbicara tentang tata kelola perusahaan. Secara internal, dengan pemegang saham dan demokrasi perusahaan terhadap kontrak yang efisien dengan meminimalkan biaya keagenan. Pendekatan lain menuju ke arah model kontrak agen dengan kekuasaan terbatas untuk kreditor dan pemegang saham. Hal ini muncul karena manajer memiliki jabatan yang terbatas dan ini memberikan pengaruh bias dalam perkiraan nilai. Dalam ekstrim, jika manajer sebagai agen memiliki kekuatan diktator dan berusaha untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mungkin juga ada efek tak mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Pandangan konservatisme dalam tradisional berarti mempercepat pengakuan beban dan menunda pengakuan pendapatan yang bertujuan untuk mengantisipasi keuntungan selain mengantisipasi semua kerugian. Konservatisme muncul karena ada keperluan verifikasi asimetri yang memaksakan tingkat paling tinggi. Verifikasi untuk pendapatan jika dibandingkan dengan pengeluaran dan ini umumnya berfungsi untuk mengurangi pelaporan laba. Selanjutnya, sistem penilaian didasarkan pada nilai historis dan evaluasi tidak mengikuti aturan di Amerika Serikat. Penggunaan biaya historikal konservatif secara efektif berarti nilai peningkatan aset manapun akan berpengaruh ke pendapatan karena mereka direalisasikan melalui transaksi, bukan melalui pengungkapan nilai segera. Akhirnya, prinsip akuntansi dapat mengurangi pengungkapan pendapatan sehingga mengurangi kemampuan manajer untuk melaporkan peluang dari angka akuntansi. Oleh karena itu, probabilitas manajer dan auditor yang disetujui meningkatkan atau menurunkan lebih atau kurang percepatan pelaporan pendapatan. Sekian dari saya, berikutnya akan dibacakan oleh teman-teman publik. Baiklah, saya Zalia Fitrianisa akan menyampaikan materi teori positif kebijakan akuntansi dengan 3 subbab. Yang pertama yaitu pengujian empiris terhadap teori, yang kedua evaluasi teori, yang ketiga isu for auditor. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengujian empiris terhadap teori. Salah satu keuntungan dari model yang dikembangkan menggunakan teori positif adalah bahwa model dapat diuji secara empiris, sehingga membantu untuk menguatkan atau menolak pemahaman yang dikembangkan oleh teori. A. Pengujian hipotesis biaya oportunitis dan politik. Dengan modal diterbitkan untuk melakukan kontrak di perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis umum telah dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari prinsipal. B. Pengujian menggunakan kontrak detail. Haley menemukan bukti hipotesis rencana bonus. Manajer dengan rencana bonus melaporkan laba bersih secara akrual untuk memaksimalkan bonus. C. Pengujian hipotesis kontrak efisien. Kapitalisasi biasanya meningkatkan bonus manajer. Manajer komite, manajemen kompensasi akan melakukan kapitalisasi bunga dan menutup pendapatan meski biaya ditambah dengan kontrak. D. Perubahan CEO. CEO tidak menghabiskan lebih sedikit penelitian dan pengembangan di tahun terakhir mereka. Kompensasi manajemen diminimalkan melalui kepemilikan saham CEO. Subbab yang kedua yaitu evaluasi teori. Teori akuntansi positif tidak diterima dengan baik oleh semua, dengan berkonsentrasi pada pernyataan positif daripada pernyataan normatif. Howison berpendapat bahwa akademisi sekarang mengabaikan risiko yang merupakan peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Kritik yang terdapat di dalam evaluasi teori, yang pertama, kritik statistik dan metodologi. Sebuah kritik utama dari teori akuntansi positif adalah bahwa bukti empiris yang berkaitan dengan penjelasan pemilihan kebijakan akuntansi dan efeknya terhadap harga saham dan kontrak perusahaan yang lemah dan tidak meyakinkan. Secara khusus, kritik statistik dan metodologi menjelaskan bahwa A. Variabel penjelas dalam beberapa penelitian tidak signifikan dan tidak dapat diprediksi. B. Kekuatan prediksi dari model hipotesis rendah. C.
ada kolonialitas antara variabel kontrak. D. Model cross-sectional kurang spesifik. E. Ukuran seperti ukuran perusahaan untuk mengoperasional biaya politik tidak didefinisikan dengan baik di dalam arti teori atau dalam arti pengukuran. Selanjutnya, kritik filosofi. Sejak kemunculan sebagai model alternatif teori normatif, teori akuntansi positif telah mengalami kritik filosofis. Kritik disajikan di bawah ini bersama dengan ringkasan singkat mengenai tanggapan dari teori akuntansi positif. Kristen berpendapat bahwa ciri teori akuntansi positif bukan sebagai teori akuntansi, tetapi sebagai sosiologi akuntansi. Karena itu, berkonsentrasi pada perilaku manusia dan bukan pada perilaku atau pengukuran entitas akuntansi. Sebagai tanggapan, Watts dan Zimmerman berkomentar bahwa entitas akuntansi dapat diakui hanya dari segi perilaku dari individu yang terkait dengan perusahaan pemegang saham, manajer, akuntan, dan auditor. Selanjutnya yaitu subbab terakhir, issues for auditor. Auditor mempunyai peran monitoring dalam teori keagenan. Yang kedua, kualitas auditor diperlukan untuk klien yang ingin memberikan sinyal kualitas yang baik atau yang bagus karena adanya konflik keagenan atau mekanisme pengendalian yang lemah. Sulit untuk menguji teori tentang permintaan audit karena menggunakan data kontemporer. Di negara-negara yang ada pasar modal yang maju, mensyaratkan perusahaan agar terdaftar di public exchange untuk mengungkapkan data keuangan yang sudah diaudit setidaknya setiap tahun atau setiap tahun laporan keuangan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang riset pasar modal yang akan dilanjutkan oleh Saudara Panji. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu riset pasar modal. Di sini kita akan membahas dampak pengumuman laba akuntansi terhadap harga saham. Ada 4 yang mempengaruhi dampak pengumuman laba akuntansi terhadap harga saham. Yang pertama yaitu magnitude, kedua asymmetris informasi dan ukuran perusahaan, yang ketiga magnitude of profit released from other firms, yang terakhir ada volatility. Yang pertama kita akan membahas magnitude. Penelitian juga selayaknya dapat menyelidiki hubungan antara besarnya perubahan tak terduga terhadap keuntungan dan abnormal return. Teori yang mendasari tes ini adalah bahwa jika sebuah laba akuntansi memiliki kandungan informasi, besarnya abnormal return akan terkait dengan besarnya keuntungan yang tak terduga. Dalam sebuah penelitian lebih lanjut tentang hubungan ini, Labarn and Morse menemukan bahwa rata-rata hanya ada abnormal return 0,1 sampai 0,15% berhubung dengan laba tak terduga itu 1%. Yang kedua, kita akan membahas asimetris informasi dan ukuran perusahaan. Kandungan informasi pengumuman laba tak terduga mungkin berbanding terbalik dengan ukuran perusahaan, yaitu semakin kecil perusahaan, semakin banyak informasi yang tergantung di dalam laporan akuntansi. Diferensial posisi ini tergantung pada kenyataan bahwa jumlah informasi yang tersedia dari sumber-sumber lain dari laporan akuntansi adalah fungsi peningkatan ukuran perusahaan dan dikembangkan dari teori biaya transaksi dan insentif yang berbeda untuk pencarian informasi. Yang ketiga, kita akan bahas magnitude of profit released from other firms. Hal lain yang diteliti adalah dampak harga saham dari pengumuman laba perusahaan lain. Cleans and Sinclair menunjukkan bahwa perusahaan terakhir yang mengumumkan laba dalam industrinya mempunyai dampak yang paling kecil terhadap harga saham. Sebaliknya, perusahaan yang paling awal mengumumkan laba mempunyai dampak yang besar terhadap harga saham. Yang terakhir adalah volatilitas. Peneliti lain telah menggunakan indeks alternatif isi informasi dari pengumuman pendapatan. Salah satu alternatif adalah varian dari abnormal return. Pertama kali digunakan oleh Beaver. Teori yang mendasari tes ini adalah bahwa jika ada informasi dalam pengumuman pendapatan, kita dapat ekspektasi perubahan harga yang lebih besar dari harga pengumuman. Faktor yang mempengaruhi Earning Response Coefficient atau ERC. 1. Risiko dan ketidakpastian. Yang kedua, kualitas audit. Ketiga, industri. 4. Tingkat bunga. 5.
financial leverage, 6 tingkat pertumbuhan perusahaan, yang terakhir yang ketujuh laba permanen dan temporer. Selanjutnya kita akan membahas strategi perdagangan dalam pasar modal. Ada 5 strategi perdagangan dalam pasar modal. Yang pertama, perubahan informasi setelah pengumuman. Yang kedua, winner loser strategi dan sikap optimis analisis keuangan. Yang ketiga, ada mekanisme atau efek perilaku. Yang keempat, manipulasi angka akuntansi. Yang terakhir adalah mendeteksi dan probabilitas akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas perubahan informasi setelah pengumuman. Dua temuan yang awalnya mempertanyakan efisiensi pasar modal adalah kehadiran drip pasca pengumuman yang telah didokumentasi dalam sejumlah studi, termasuk aturan perdagangan di mana abnormal return bisa didapatkan dengan perdagangan informasi akuntansi yang sudah umum. Drip pasca pengumuman muncul di mana abnormal return muncul setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi pengumuman profit tidak sepenuhnya dimaksudkan ke dalam harga saham pada tanggal pengumuman. Yang terakhir, yang kedua, ada winner loser strategi dan sikap optimis analisis keuangan. Para pemenang atau pecundang adalah contoh dari sebuah anomali jangka panjang. Efek ini menghasilkan strategi trading saham yang menghasilkan tingkat pengembalian positif atau pemenang, atau pengembalian negatif atau pecundang ditetapkan berdasarkan kinerja mereka 3 tahun terakhir dan penempatan dalam portofolio. Terlalu percaya diri tentang informasi pribadi juga menyebabkan investor untuk meremehkan pentingnya informasi publik yang telah disebarluaskan. Yang ketiga, kita akan membahas mekanisme atau efek perilaku. Terdapat 2 hipotesis yang terbentuk dari mekanisme atau efek perilaku ini. Mekanisme reaksi pasar untuk mengubah urutan akuntansi tanpa memperhatikan apakah mereka kosmetik atau apakah mereka memiliki implikasi arus kas, seperti pasar secara sistematis tertipu oleh perubahan akuntansi yang meningkatkan atau menurunkan profit, atau hipotesis mekanitis. Yang kedua, pasar menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang dari tax saving atau efek-efek lain dari arus kas perusahaan. Yang keempat, manipulasi angka akuntansi. Perhitungan income dengan GAPP ramai diberitakan tidak sempurna dalam pengukuran economic income atau fundamental value. Ini karena standar akuntansi tidak dapat menjelaskan atau konsisten di seluruh dunia. Dampak terhadap akuntan yaitu subjektif dan budaya interpretasi dengan estimasi mereka, serta pengaturan manipulasi laporan keuangan sangat banyak. Dalam perspektif opportunity, kecurangan merupakan jenis manajemen laba yang paling ekstrim dan digunakan oleh manajer untuk membohongi penggunaan laporan keuangan. Yang kelima ada mendeteksi kualitas dan probabilitas akuntansi manajemen. Kita dapat menggunakan reaksi harga saham sebagai indikasi kualitas. Laporan auditor dan pendapatannya juga dapat digunakan sebagai proksi untuk kualitas, tetapi ada beberapa perdebatan tentang apakah benar auditor independen. Kekuatan tata kelola perusahaan juga dapat menjadi indikator dalam pengganti kualitas informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang sering dihadapi oleh auditor. Berdasarkan bukti empiris, laba akuntansi mengandung informasi atau harga saham. Dalam bukti empiris ini juga terdapat keterkaitan antara biaya modal dan kualitas audit. Namun, kebanyakan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan butuh diaudit sehingga peneliti harus menginvestigasi biaya modal mempengaruhi kualitas auditor yang berbeda-beda. Para peneliti tidak dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan kausal antara pihak auditor dan biaya modal. Bukti berdasarkan data arsip klien yang menggunakan jasa auditor yang lebih besar yang cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah dapat dijelaskan dalam 3 cara yang berbeda.
Pertama, nilai investor baik kualitas pekerjaan audit dan atau perlindungan asuransi yang disediakan oleh auditor besar dan karena itu membayar lebih untuk saham atau biaya bunga yang lebih rendah. Yang kedua, perusahaan ini dianggap sebagai investasi yang baik karena alasan lain, dan manfaat ekonomi dari biaya modal yang lebih rendah memungkinkan manajer untuk membayar biaya lebih tinggi dibebankan oleh auditor besar. Pemilihan auditor dan biaya modal bisa disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas manajemen perusahaan atau peluang investasi. Itulah sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung bisa dimasukkan di forum kita yang ada di aplikasi Vcon e-learner. Sekian, terima kasih.